Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman, sahabat, saudara semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Ini kitab Akhlaqul Bani jilid 4 halaman 122. Ini udah mau khatam insyaallah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Pelajaran ke-26, kaifa yufsidun nammamun. Hal keadaan bagaimana merusak oleh orang yang suka mengadu domba. Jadi sebelumnya pelajaran tentang bahayanya adu domba ya. Jadi efek yang ditimbulkan oleh mengadu domba ini luar biasa. Bisa menghancurkan satu keluarga dalam sekejap. Ini kita lihat beberapa cerita yang berkaitan dengan adu domba. Satu, Hukiya anna rajulan matat ukhtuhu. Diceritakan bahwa sungguh seorang laki-laki itu meninggallah oleh saudarinya. Falamma dufinat saqata min jaybihi fi qabriha. Maka manakala dikuburkan akan dianya si saudari, misalnya jatuh dari kantongnya si rajul, dalam kuburnya si ukhti, zahabun oleh emas, yang ada ianya emas ma'hu bersamanya laki-laki. Seorang laki-laki meninggal saudarinya dikuburkan. Kemudian dalam proses penguburan, nah, laki-laki itu punya emas ya bersamanya, kemudian terjatuh dalam kubur. Jatuh dari kantongnya dalam kuburnya si perempuan oleh emas yang ada ya bersamanya laki-laki. Faraja'a lailan wa nabasyal qabra. Maka kembali ianya si laki-laki pada malam hari dan menggali ia akan kuburan. Fawajadahu, maka mendapati ia si laki-laki akannya kuburan mumtali'an nara, akan yang dipenuhi api. Nah, fawajada, maka mendapati ia si laki-laki akannya kuburan, hal keadaan kuburan itu yang penuh ia akan api. Penuh dengan api, menyala. Artinya dalam kubur sudah neraka. Faraja'a ila ummihi, maka kembali ianya laki-laki kepada ibunya. Ibunya dia. Faqala laha, maka berkata ianya laki-laki baginya ibu, akhbirini maka nataf'alu ukhti minal munkar. Beritahukan olehmu wahai ibu kepadaku, maka apakah itu yang dilakukan? Maka apakah itu yang adalah ianya si saudaraku itu telah melakukan oleh saudaraku dari kemungkaran. Wahai ibu, kemungkaran apa yang dilakukan oleh kakak atau adikku, saudariku yang sudah meninggal? Faqalat lahu, maka berkata ianya si ibu baginya laki-laki, la arifu mungkaran. Tidak aku ketahui akan satu kemungkaran pun, illa annaha kanat takhruju lailan, melainkan bahwa sungguhnya saudaramu itu ada ia itu keluar ia di malam hari. Fatastami'u ala abwabil jiran, maka mendengarkan ia di pintu-pintu tetangga, mayakulun akan apa yang mereka katakan. Watanumu bihi, dan melakukan namimah ia bihi dengan apa yang mereka katakan. Nah, itu. Ibu menjawab, aku tidak tahu kemungkaran apa yang dilakukan, cuma dia sering keluar malam, duduk depan pintu tetangga, nguping ya. Ya, mereka patas tami'u, mendengar ianya si saudarimu di pintu-pintu tetangga, mayakulun akan apa yang mereka katakan, wa tanummu bihi. Dan tanummu melakukan namimah. Artinya dia mengadukan ucapan itu kepada orang lain. Fayaqa'u bidzalika bainahum fitnah. Maka terjadi dengan sebab demikian di antara mereka jiran oleh fitnah. Akhirnya mereka jiran itu saling berantem, saling putus hubungan gara-gara saudarimu. Nah, itu. Faqala, maka berkata laki-laki itu, huwa zaka. Dianya kemungkaran, itulah dia. Berarti itulah kemungkaran yang dia lakukan yang menyebabkan dia terbakar dalam kuburnya. Wa akhbaraha bilhal, dan memberitahukan ia si laki-laki akannya si ibu bilhal dengan keadaan yang terjadi di kuburan. Ini cerita pertama. Ini cerita kedua, ini dahsyat, ini sering terjadi sekarang. Nih. Qala Hammad bin Salamah rahimahullah. Berkatalah oleh Hammad bin Salamah rahimahullah, ba'a rajulun abdan, menjual oleh seorang laki-laki akan seorang hamba, seorang budak.
Wa qala lil mushtari, dan berkata ianya si laki-laki bagi pembeli. Ya, seorang laki-laki menjual budaknya, cuma dia bilang kepada pembeli, ma fihi aibun illan namimah. Tidak ada padanya budak itu cacat, itu aib kecuali namimah. Ini budak nggak punya kekurangan. Kekurangannya satu doang, yaitu suka mengadu domba, namimah. Qala, berkata ianya pembeli, kat raditu, sungguh aku rela, nggak apa-apa kalau namimah doang. Fashtarahu, fashtarahu, maka membeli ia akannya budak. Budak itu pun dibeli. Famakasal ghulamu ayyaman, maka tinggallah oleh budak itu beberapa hari. Budak itu beberapa hari tinggal dalam keluarga, keluarga pembeli tadi. Summa qala li zaujati maulahu. Kemudian berkata ianya budak bagi istri tuannya. Ini udah mulai dia melakukan provokator. Kemudian berkata ia bagi istri tuannya, Inna sayyidi la yuhibbuki. Sesungguhnya tuanku itu tidak mencintai akan engkau. Ini udah mulai mengadu domba kan? Nah, wahai tuan putri, sesungguhnya tuanku, tuan laki-laki tidak mencintaimu. Wahwa yuridu ayatasarra alaiki. Dan dianya tuanku itu menginginkan ya akan bahwa tasarra alaiki. Ya tasarra maksudnya mengawini budak. Dianya tuanku itu menginginkan ya ayatasara bahwa mengambil budak ya di atas engkau. Maksud mengambil budak ay yatazawwaja amatan. Artinya menikahi ia akan seorang budak. Tuanku, wahai tuan putri, nggak mencintaimu. Dia mau menikah lagi dengan budak. Fakhudil Musa, fakhudil Musa. Maka ambil olehmu, hai tuan putri, Musa akan pisau, Musa pisau cukur. Ambil olehmu akan pisau cukur, wahliki min sya'ari kafahu, dan cukur olehmu dari rambut kuduknya tuanku, wa inda naumihi, ketika tidurnya tuan. Sya'aratin akan beberapa bulu. Cukur olehmu dari rambut kuduknya di ketika tidurnya tuan, maksudnya suamimu, beberapa rambut. Hatta asharahu alaiha, hingga membangunkan ianya cukur, akannya tuan alaiha di atasnya beberapa rambut. Ya, hingga membangunkan ianya mencukur tadi akannya tuan di atasnya beberapa rambut tadi, fayuhibbuki, maka mencintai, fayuhibbaki, maka mencintai akan engkau. Wahai tuan putri, suamimu, tuanku tidak mencintaimu, dia pengen nikah lagi. Jadi ambil pisau cukur, cukurlah rambutnya ketika dia tidur. Supaya rambut-rambut yang jatuh itu membangunkannya. Begitu dia bangun, dia lihat engkau begitu baik mencukur rambutnya, maka dia akan menyayangimu. Nah, itu bisikan budak itu kepada istri tuannya. Summa qala lizauji, kemudian berkata ia bagi suaminya. Ke suaminya baik lain lagi. Inna mra'atakat takhadat khalila. Sesungguhnya istrimu itu telah mengambil ia akan seorang kekasih. Istrimu selingkuh. Wa turidu antak tulaka. Dan berencana ianya si istri. Menghendaki ianya si istri antak tulaka bahwa membunuh ia akan engkau. Istrimu pengen membunuhmu. Fatanawa mulaha. Maka pura-pura tidurlah. Fatanawa. Maka pura-pura tidurlah kamu lah untuknya si istri. Ayo pura-pura tidur wahai tuanku. Hatta ta'rifa dzalik, hingga engkau mengetahui akan demikian. Coba pura-pura tidur. Sehingga engkau nanti tahu bahwa istrimu mau membunuhmu. Fatana wa malaha. Maka pura-pura tidur ianya suami lah untuknya si istri. Fajaat, maka datanglah oleh si istri bil Musa dengan membawa pisau cukur. Faja'atil mar'atu bil Musa, maka datanglah oleh si istri dengan membawa pisau cukur. Fadhanna annaha turidu qatlahu. Maka mengira ianya si suami bahwa sungguhnya si istri itu turidu menginginkan ya si istri qatlahu akan membunuhnya suami kan. Yakin benar si suami ini, oh iya istriku bawa pisau ini pasti mau membunuhku. Faqama ilaiha faqatalaha. Maka bangun ianya si suami kepadanya si istri, faqatalaha, maka membunuh ya kan ya si istri. Istrinya pun dibunuh, sudah mati satu. Akibat adu domba yang dilakukan oleh budak tadi. Faja'a ahlul mar'ati faqatalu zauja, maka datanglah oleh keluarga si istri, faqatalu, maka mereka membunuh akan suami. Suami pun dibunuh oleh keluarga istri. Sudah dua orang. Waqa'al qitalu bainal qabilata ini, dan terjadilah oleh peperangan. Waqa'al qital, terjadilah peperangan pembunuhan bainal qabilata ini antara dua kabilah.
kabilah istri dan kabilah suami. Nah, udah. Itu akibat mengadu domba. Wahadhihi natijatun namimah. Dan bermula ini itulah buah efek hasil dari namimah. Ngeri banget kan? Nah, kayak kasus ya kasus di Indonesia banyak yang siapa yang main keroyokan itu mungkin akibat namimah juga saling mengadu akhirnya korban koma kan. Tiga, sa'a rajulun birajulin inda Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Sa'a rajulun mengadu oleh seorang laki-laki birajulin dengan seorang laki-laki yang lain. Sa'a kan si ayah di atas. Sa'a ini mengadu. Mengadu oleh seorang laki-laki dengan seorang laki-laki di sisi Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Nah, seorang laki-laki datang kepada Umar bin Abdul Aziz mengadukan laki-laki lain. Faqala lahu Umar, maka berkata baginya laki-laki oleh Umar, oleh khalifah, ya hadza wahai ini, in syi'ta nadharna fi amri. Jika engkau mau, kami perhatikan pada perkaramu. Jika engkau memang mau mengadukan orang, kita akan meneliti dulu. Fa in kunta kadziban fa anta dakhilun tahta hukmi hadhil ayat. Jika adalah engkau itu seorang pembohong, maka bermula engkau itu masuk di bawah hukum ini ayat, yaitu ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, inja akum fasikun binabain fatabayanu, jika datang kepadamu oleh orang fasik dengan membuat satu berita, maka tabayunlah kamu. Engkau mengadukan orang lain. Ayo, kalau kamu mau, kami akan menelitinya dulu. Jika engkau pembohong, berarti engkau masuk dalam hukum ayat ini, fasik. Wa in kunta shadiqan fa anta dakhilun tahta hukmi hadhil ayat. Jika adalah engkau itu yang benar, jika engkau benar tapi mengadukan orang, fa anta maka bermula engkau itu yang masuk di bawah hukum ini ayat, yaitu hammadin masya'in binamim, hammadin yang mengumpat, masya'in yang berjalan dengan namimah. Kamu pilih mana? Artinya ini karena khalifahnya alim, soleh, ya kan? Nggak sembarangan, nggak sembrono, paham. Masa kata rajul, maka diamlah laki-laki itu. Jadi dia nggak bisa berkata apa-apa. Walam yubdi jawaban dan tidak mendahirkan ianya si laki-laki akan jawaban. Tidak bisa memberikan ia akan jawaban. Nggak bisa menjawab. Nah, ini kayak cerita kemarin di atas ketika kita diuji dengan punya teman yang suka menggosip, suka ngadu domba, kita jangan percaya dia. Kita nasihati dia. Empat. Qala Bakr bin Abdullah, berkatalah oleh Bakar bin Abdullah, kana rajulun yaghsha ba'dal muluk. Adalah seorang laki-laki itu menemani ia akan sebahagian raja. Yaghsha menemani teman dekat raja. Adalah seorang laki-laki itu menemani ia akan sebahagian raja. Fayaqumu bihizail malik. Maka berdiri ianya si laki-laki bihizail malik di samping raja. Ada seorang laki-laki penasehat raja. Fayaqulu, maka berkata ia laki-laki, ahsin ilal muhsin bi ihsani. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang berbuat baik dengan sebab kebaikannya. Selalu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Fa innal musi'a satakfihi isaatu. Maka sesungguhnya orang yang berbuat buruk itu satakfihi nanti akan mencukupi akan dia oleh keburukannya. Berbuat baiklah, wahai raja, kepada orang yang berbuat baik dengan sebab kebaikannya. Adapun orang yang berbuat buruk, nggak usah dibalas dengan keburukan. Nggak usah. Karena sungguhnya orang yang berbuat buruk itu satakfihi. Nanti akan mencukupi akan dia oleh keburukan. Orang yang berbuat buruk nggak usah dibalas. Keburukannya sendiri akan memakan dia. Keburukannya sendiri akan menimpanya. Cukup keburukannya yang akan membalas dia. Fahasadahu rajulun ala dhalikal maqami wal kalam. Maka mendengki, maka iri akannya laki-laki yang menjadi penasehat raja, maka iri akannya laki-laki oleh rajul dan oleh laki-laki yang lain. Iri ala dzalikal maqam atas demikian posisi, wal kalam dan atas demikian kalam. Ternyata dalam kerajaan itu ada laki-laki lain iri. Seorang laki-laki iri kepada laki-laki yang dekat dengan raja tadi. Fasa'a bihi ilal malik, maka Sa'a melaporkan ia dengannya laki-laki kepada raja. Masa abihi seperti di belakang, dia mengadukan. Laki-laki yang iri tadi mengadukan laki-laki yang dekat dengan raja, diadukan ke raja. Apa isi aduannya? Faqala maka berkata inya laki-laki ini, hadzalladzi yaqumu bihidzaika. Bermula ini alladzi yang berdiri ia di dekatmu hai tuan raja.
wa yaqulu ma yaqulu dan berkata ia apa yang ia katakan. Za'ama menyatakan ia annal malika abkhar, bahwa sungguh raja itu abkhar, bahwa sungguh raja itu bau mulut. Nah, jadi laki-laki tadi berkata, hadzal ladzi yaqumu, bermula ini alladzi yang berdiri ia di dekatmu, yang selalu berdiri di dekatmu hai tuan raja. Wa yaqulu ma yaqulu dan berkata ia apa yang berkata ia. Yang sering dia berkata ahsin, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik dan sebab kebaikannya. Orang yang berbuat buruk, keburukan akan mencukupinya. Yang sering dia katakan itu za'ama. Jadi za'ama ini khobar hadza. Bermula ini allazi yang berdiri ia di dekat engkau dan berkata ia akan apa yang ia katakan itu menyatakan ia annal malika, bahwa sungguh raja itu bau mulut. Apakah? Dia menyatakan engkau bau mulut raja. Ini sebenarnya kan yang mencaci raja dia yang mengadu kan. Kayak cerita di belakang. Justru yang melaporkan kepada kita dialah yang mencela kita. Adapun orang yang pertama misalkan ia mengatakan pun kita nggak dengar. Faqala lahul mulku maliku. Faqala lahul maliku. Maka berkata baginya laki-laki oleh raja Malik ini. Wa kaifa yasihu zalika indi? Bagaimana sahlah oleh demikian di sisiku? Bagaimana itu bisa terjadi? Apa buktinya maksudnya? Hal keadaan bagaimana sahihlah demikian di sisiku? Bagaimana cara membuktikannya kalau itu benar? Qala berkatanya laki-laki. Tad'uhu ilaika. Engkau undang akan dia kepadamu. Engkau undang akan dia kepadamu. Cara mengetahuinya, engkau undang laki-laki penasihat itu kepadamu. Fa innahu idza dana minka wada'a yadahu ala anfihi. Maka sesungguhnya dia apabila mendekat ia dari engkau, wada'a nisya meletakkan ia akan tangannya di atas mulutnya. Engkau undang aja dia. Kalau dia mendekatimu, dia pasti akan meletakkan tangannya di mulutnya. Li'alla yashumma rihal bukhar. Supaya tidak menciumi akan bau mulut. Nah, kalau engkau nggak percaya, hai Tuan Raja, undang dia. Nanti lihat, begitu dia dekat denganmu, dia akan menutup mulutnya agar tidak mencium bau mulutmu. Faqala lahu, maka berkata ianya raja baginya laki-laki, insarif hatta antura. Pergilah kamu hingga aku melihat. Oke, saya mau menguji, pergilah kamu. Fakharaja min indil malik, maka keluar ianya laki-laki yang mengadu tadi dari hadapan raja. Keluar dia. Pada ar-rajula, maka memanggil ianya raja akan laki-laki ila mandilhi ke rumahnya. Jadi raja pengen menguji benar nggak? Maka mengundang ianya raja akan laki-laki ke rumahnya raja. Oh bukan, ini beda. Fakharaja min indil malik, maka keluar ianya laki-laki yang mengadu tadi dari hadapan raja. Pada ar-rajula ila mandilih, maka mengundang ianya laki-laki yang mengadu tadi ar-rajula akan laki-laki yang menjadi penasehat raja ila mandilihi ke rumahnya. Dia mengundang laki-laki tadi. Fa'at'amahu ta'aman fihi sob, maka memberi makan ia akannya laki-laki akan makanan yang sabit dalamnya makanan itu ada bawang. Jadi diundang laki-laki jahat ini mengundang penasehat raja ke rumahnya diberi makanan yang ada bawangnya yang bau. Fakharajar rajulu min ende, maka keluarlah oleh laki-laki yang baik tadi dari rumahnya dari sisinya laki-laki jahat. Ini domernya begitu caranya. Maka keluarlah oleh laki-laki yang diundang min endehi dari sisinya yang mengundang. Selesai makan dia pun keluar. Waqama bihizail maliki ala adate, dan berdiri ianya si laki-laki yang diundang tadi bihizail malik di dekat raja ala adatihi di atas kebiasaannya laki-laki. Sudah selesai dia makan makanan yang bau di rumah temannya tadi. Dia kembali datang kepada raja, biasa berdiri dekat raja, tetap berkata yang baik. Faqala berkata ianya laki-laki ahsin ilal muhsini bi ihsanih. Berbuat baik olehmu hai tuan raja kepada orang yang berbuat baik dengan sebab kebaikannya. Fa innal musi'a satakfihi isa'atuh. Maka sesungguhnya orang yang berbuat buruk itu nanti satakfi. Nanti akan mencukupi akan dia oleh keburukannya. Faqala lahul malik, maka berkata baginya laki-laki oleh raja, udunu minni, mendekatlah kamu dariku, udunu bi'lamat, mendekatlah kamu dariku, ayo ke sini dekat lagi. Fadana minhu, maka mendekat ianya laki-laki penasehat darinya raja. Fawada'a yadahu ala fih, maka meletakkan ianya laki-laki akan tangannya di atas mulutnya, dia tutup mulut kan? Tutup mulut. Kenapa? Karena dia habis makan-makan berbau tadi, takut mengganggu raja. Nah,
Fadana minhu maka mendekati ia darinya raja. Fawada'a yadahu ala fih maka meletakkan ia akan tangannya di atas mulutnya raja. Fihi. Asmaul khamsah. Kenapa dia menutup mulut? Makhafata ayyashummal maliku minhu raihata sum. Karena takut bahwa mencium oleh raja dari dia akan bau bawah. Khawatir mengganggu raja kan. Dia orang baik. Faqala al-maliku fi nafsi. Maka berkata oleh raja dalam dirinya. Raja bergumam. Apa bergumam? Benar juga ini apa yang dikatakan oleh si fulan. Ma'ara fulanan illa qad sadaqa. Tidak aku lihat akan si fulan kecuali sungguh jujur ianya si fulan. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh si fulan bahwa aku bau mulut sehingga penasihatku ini nutup mulut. Qala berkata ianya raja. Nah, berkata ianya perawi. Ianya perawi berkata, wa kanal maliku la yaktubu bi khattihi illa bi jaizatin aw silatin. Dan adalah raja itu tidak pernah menulis ia dengan tulisannya illa bi jaizatin kecuali dengan hadiah atau dengan silah. Maksudnya begini, raja itu nggak pernah menulis surat yang isinya hukuman, nggak pernah. Kalau raja menulis surat, pasti isinya berikan hadiah ke si fulan, atau berikan sesuatu ke si fulan, atau angkat si fulan jadi ketua ini, jadi pemimpin ini dan seterusnya itu maksudnya. Wakanal maliku adalah raja itu tidak pernah menulis ya dengan tulisannya kecuali bijaidatin dengan satu hadiah atau hubungan hubungan baik. Fakata balahu kitaban maka menulis ianya raja lahu untuknya si laki-laki penasehat. Maka menulis ianya raja lahu untuknya laki-laki penasehat kitaban bikhatti akan satu kitab satu surat dengan tulisannya raja. Tulisannya raja ditulis kemana ila amilin min ummalihi kepada seorang pegawai dari pegawai-pegawainya raja. Artinya raja membuat satu surat, kemudian surat itu diberikan kepada laki-laki tadi, penasehatnya, untuk diantar kepada pegawai raja, kepada panglima raja. Apa isi suratnya? Iza ataka hamilu kitab hadza fazbahu. Apabila datang kepadamu oleh pembawa suratku ini, fazbahu maka sembelih olehmu akan dia, waslahhu kupas olehmu, kuliti olehmu akan dia, wahsyu jildahu tibna. Ya, isi olehmu akan kulitnya akan jerami. Ngeri banget nih ya, kalau benar ceritanya. Bila datang kepadamu oleh pembawa suratku ini, fadzbahu, sembelih olehmu akan dia, kupas olehmu akan dia, wahsyu jildahu, isi olehmu akan kulitnya, akan jerami. Masukkan jerami ke dalam kulitnya. Gimana mengupas kulit manusia? Biar nggak sobek kan, susah ya. Waba'as bihi ilayya, dan kirim olehmu dengannya kulit tadi, ilayya kepadaku. Ya, isi surat kan ngeri banget kan? Tapi orang nggak mengira kalau itu isi suratnya. Karena biasanya isi surat raja itu selalu hadiah atau hubungan baik. Nah, tapi karena penasihat raja ini orang yang sangat baik, sangat jujur, nggak ada ketakutan sama sekali. Fa'akhadal kitabah. Maka mengambil ianya laki-laki penasihat akan surat raja, wa kharaja dan keluar ya. Diberikan surat, dia pun menerima. Falaqiyahu rajulul ladzi sa'abihi. Maka menemui akannya laki-laki penasehat oleh laki-laki alladzi laki-laki sa'a yang mengadukan dianya laki bihi dengannya laki-laki penasehat. Begitu keluar, ketemu laki-laki jahat tadi yang mengadukan dia. Faqala, maka berkata ianya laki-laki jahat. Mahadal kita, apakah ini? Ini surat? Ini surat apa? Qala berkata ianya laki-laki penasihat. Khatul Malik. Oh, ini adalah tulisan raja. Nah, Khatul Maliki li bisalati. Ini adalah Khatul Malik, tulisan raja li untukku bisilah dengan hubungan baik. Khatul Malik ini tulisan raja bagiku dengan silah. Kayaknya raja memberikan sesuatu kepadaku. Ya. Faqala berkata yang laki-laki jahat, habhuli, belikan olehmu akannya surat untukku, untuk aku aja. Faqala, maka berkata yang laki-laki baik, huwalaka, dianya surat itu untukmu. Oke, ambil untuk. Fa'akhadahu, maka mengambil yang laki-laki jahat akannya surat. Wa bihi dan pergi ia dengan membawanya surat ilal amili kepada panglima atau pegawai raja. Nah, ketika sampai ke pegawai raja, ke panglima raja, kan panglima itu langsung membuka surat. Sesudah dibuka surat, dia melihat isinya, faqala al-amilu, maka berkatalah oleh pegawai raja, fi kitabika an azbahaka wa aslahaka wa aslahaka. Dalam kitabmu ini, fi kitabika, sabit dalam kitabmu ini,
Itu an azbahak, bahwa aku menyembelih akan engkau dan aku kuliti akan engkau. Nah, qala berkata ianya, ini di kitab Ihya ini panjang ceritanya. Kemudian laki-laki itu berkata, oh waduh, surat ini bukan untukku sebenarnya. Dia jujur kan? Boleh nggak aku balik kepada raja untuk mohon maaf segala macam? Ini bukan untukku sebenarnya surat ini, tapi untuk penasehatnya. Ada sambungannya. Qala, berkata ianya pegawai, laisa li kitabil maliki murajaah. Tidak ada bagi surat raja itu murajaah. Surat raja itu nggak boleh diprotes. Perintah raja harus segera dilaksanakan. Nggak ada tawar-menawar. Nah, ini. Fazabahu, maka menyembelih ianya pegawai akannya laki-laki. Wasalakahu, dan mengupas ia akan dia. Wahasya jildahu, dan mengisi ia akan kulitnya tibenan. Nisbah jerami. Wabah asabi, dan mengirim ia akannya kulit ke raja. Akhirnya orang itu dibunuh, dikupas, dikirim ke raja. Alhamdulillah. Summa adar rajulu ilal malik. Kemudian kembalilah oleh laki-laki baik itu kepada raja. Ka'adatihi, seperti kebiasaannya laki-laki. Besok laki-laki baik itu masih ada. Raja heran, kok dia masih hidup? Wa qala misla qawlihi, dan berkata ianya laki-laki misla qawlihi, akan seperti ucapannya kemarin-kemarin. Dia tetap berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik. Fa'ajabal malik. Maka heranlah oleh raja. Waqala, dan berkata ianya raja, ma fa'alal kita, apa yang telah dilakukan oleh surat? Waqala, berkata ia laki-laki, laqiyani fulanon, menemui akan aku oleh si fulan. Fastauhabahu mini, maka meminta hibbah ia akannya surat dariku. Menemui akan aku oleh si fulan, fastauhabahu, meminta ia akannya surat dariku. Dia minta surat, aku berikan ke dia. Fawahabtuhu lahu, maka aku berikan akannya surat untuk dia. Qala al-Malik, berkatalah oleh raja, innahu zakarali, sesungguhnya dia itu sungguh, innahu, sungguhnya dia laki-laki dari si pula itu menyebut dia bagiku, annaka taz'amu, sesungguhnya engkau itu taz'amu, engkau menyatakan anni abkhar, sesungguhnya aku itu bau mulut. Qala, berkata yang laki-laki baik, ma qultu dzalik, tidak aku mengatakan akan demikian, tidak hai tuanku, aku tidak mengatakan. Qala, berkata ianya raja, falima wada'ta yadaka ala fik, maka mengapa engkau meletakkan akan tanganmu di atas mulutmu? Kenapa juga kamu tutup mulut kalau dekat denganku? Fala, berkata ianya, laki-laki baik. Li'annahu at'amani ta'aman fihi so. Karena sungguhnya si fulan itu memberi makan ia akan aku akan makanan yang sampai dalamnya makanan itu ada bawang. Dia habis mengundangku kasih makanan yang bau. Fakarihtu anta syummahu. Maka aku benci, aku tidak suka bahwa engkau mencium makannya bau. Fala, berkata ianya raja, sadaqta, engkau benar. Irji ila makanika, kembalilah kamu ke tempatmu. Engkau tetap di posisi semula sebagai penasehat. Fakat kafakal musiu isaatah, maka sungguh telah mencukupi akan engkau oleh orang yang berbuat buruk akan keburukannya. Maka sungguh telah mencukupi akan engkau oleh orang yang berbuat buruk akan keburukannya. Benar katamu, orang berbuat buruk, keburukannya kembali kepada dia. Wasalahul maliku bimalin azim, dan memberikan kepada dia oleh raja dengan harta yang besar, harta yang banyak. Wallahu a'lam bishawab, marji wal ma'wan. Luar biasa nih kan. Nah, efek yang ditimbulkan oleh adu domba, mengerikan. Ini fakta memang dalam kenyataan. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf ada segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.